Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lelia Fadila. Hari ini kita bakal bahas sesi yang benar-benar berbeda karena ini merupakan sesi yang baru, yaitu saya punya cerita. Jadi di sesi kali ini kita mengangkat sebuah tema dengan judul "Kenapa Harus di Rumah Aja?" Nah, vlog ini didedikasikan untuk para tim tenaga medis yang berada di garda terdepan supaya kita bisa lebih menghargai dan mengapresiasi kinerja mereka dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kita langsung saja masuk ke berita-berita yang akan menjadi alasan-alasan kenapa kita harus tetap di rumah aja. Nah, selama COVID-19 ini banyak sekali berita-berita yang bermunculan. Nah, beberapa di antaranya ini sudah saya rangkum. Pertama itu adanya total kasus atau total kematian yang setiap bulannya semakin meningkat. Jadi kita sudah tahu bahwa banyak sekali total kematian yang sampai terjadi hingga sampai saat ini. Lalu beberapa masyarakat yang masih hilir kesana kesini untuk mudik dan tidak tetap di rumah aja. Lalu ada juga beberapa berita lainnya seperti misalkan bahkan H-1 Lebaran pun masyarakat masih tetap keluar sehingga kasus positif COVID-19 naik lagi dekati 1.000 orang. Juga ada fakta-fakta heboh kerumunan warga di momen penutupan McD Sarinah saat PSBB. Dan ada sorotan warganet Malaysia mengenai pendapat mereka tentang tagar Indonesia Terserah. Jadi memang banyak sekali informasi-informasi yang akan kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya adalah alasan pertama kenapa kita harus tetap di rumah aja, itu adalah there is no vaccine yet. Jadi belum ada ditemukannya vaksin pencegah atau penyembuhan dari virus corona ini. Di sini dikutip dalam sebuah artikel dari CNN Indonesia bahwa Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Tito Karnavian menyebut vaksin virus corona atau COVID-19 ini buatan Kementerian Riset dan Teknologi baru akan selesai pada akhir 2021 mendatang. Dan penggunaan vaksin secara massal menurut skenario pemerintah baru akan dilakukan pada 2022 atau 2023 mendatang. Jadi bagi kalian yang masih termakan hoax berita bahwa vaksin corona ini, virus corona ini sudah ditemukan, ternyata masih belum. Untuk itu, bagaimana kita bisa sebebas itu untuk keluar dari rumah ketika para peneliti sedang berjuang mencari vaksin dari virus corona ini? Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen pendapat kalian di bawah. Selanjutnya adalah more deadly than the flu. Nah, di sini kita tahu bahwa COVID-19 ini memang penyebarannya sangat tinggi ya. Dikutip dari CNN Indonesia, di sini juga disebutkan bahwa Direktur Jenderal WHO yaitu Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan bahwa COVID-19 ini sangat cepat menyebar dan lebih mematikan, 10 kali lebih mematikan dari pandemik flu 2009. Nah, kalau misalkan dibandingkan dari wabah-wabah tahun kemarin, bahwa si virus corona ini lebih mematikan dari flu sebelumnya. Karena kita tahu bahwa jumlah korban yang berjatuhan itu cukup banyak sekali, hampir menyentuh angka ribuan. Alasan selanjutnya adalah very contagious. Jadi percepatan penyebaran dari virus corona ini benar-benar sangat cepat. Nah, ini merupakan update corona pada tanggal 27 Mei 2020. Di sini disebutkan bahwa kasus positif corona di Indonesia telah mencapai 23.851 pasien. Dan terkonfirmasi pada kasus yang baru ini selama 24 jam, artinya dari tanggal 26 ke 27 itu terakhir sebanyak 686 pasien. Artinya dalam sehari itu kenaikan orang yang terkena corona ini hampir mencapai 686. Bayangkan saja setiap seminggu ke depannya itu akan bertambah berapa. Ini dikarenakan memang tingkat penyebaran
meningkatnya itu masih sangat cepat sekali. Kalau misalkan kalian belajar materi barisan dan deret geometris waktu sekolah, kalian bisa mengetahui bahwa rasio peningkatan penyebarannya itu semakin tinggi setiap kali dia bermutasi gitu. Artinya ketika si virus mendapatkan inang yang baru, itu lebih cepat terus dan menerus, sehingga rasionya terus meningkat. Di sini juga disebutkan bahwa kesembuhan dari beberapa orang yang sudah terkena virus corona ini sekitar 6 ribuan dan meninggal sekitar 1000-an ya. Jadi dari penekanan tenaga medis pun sudah sangat bagus sekali, hampir 6 kali lipatnya kita bisa menekan jumlah kematian dari orang-orang yang terkena kasus positif corona. Untuk itu, karena kita tahu bahwa ini sangat-sangat menyebar dengan mudahnya, kita harus tetap di rumah aja. Selanjutnya adalah limited knowledge, di mana di sini pengetahuan masih terbatas. Nah, di sini dikutip dari sebuah artikel bahwa virus corona bermutasi jadi 30 jenis. Peneliti khawatir vaksin justru menjebak. Jadi mungkin alih-alih kita mencari suatu vaksin dari virus ini, malah virus ini bermutasi dari vaksin tersebut dan menjadi spesies atau jenis yang baru. Nah, di sini juga disebutkan bahwa hasil penelitian mengungkap jika virus corona saat ini telah bermutasi menjadi 30 jenis berbeda. Penelitian diungkap tim peneliti China dari Universitas Zhejiang. Katanya saat ini terpantau ada puluhan jenis virus yang dikenal sebagai SARS-CoV-2. Strain di China dianggap paling berbahaya dari sejumlah bermutasinya virus corona lain, sebab merupakan awal kemunculan virus. Bagaimana pendapatmu terkait hal ini? Silahkan komen di bawah. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghindari dari virus corona. Mungkin ini sudah banyak oleh sosial media lain, namun kita akan bahas. Pertama adalah wash your hands, di mana cuci tanganmu pakai sabun dan air. Meskipun sudah banyak hand sanitizer, tapi lebih efektif lagi kalau kalian menggunakan sabun dan air. Setelah kalian memegang suatu barang atau memegang uang dari kembalian, ketika kalian bertransaksi atau menutup pintu, alangkah lebih baiknya untuk mencuci tangan memakai sabun dan air. Selanjutnya adalah obey the rules. Jadi dimanapun kalian berada, tetap untuk patuhi aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, dan juga memakai masker dan jaga jarak. Kalau misalkan memang kalian tidak bisa untuk stay at home, dimana harus work from home-nya itu tidak bisa, artinya harus keluar rumah, mencari nafkah di luar rumah. Untuk itu tetap jaga jarak dan pakai masker. Pokoknya patuhi aturan pemerintah. Selanjutnya itu adalah physical distancing. Nah, di sini mungkin ketika kalian memang benar-benar tidak bisa untuk bekerja di rumah atau ada kebutuhan lain yang harus dibeli di luar rumah, itu tetap jaga jarak antar sesama, karena dari physical distancing ini kita juga bisa mampu meminimalisir penyebaran dari virus corona ini. Tetapi bagi kalian nih yang memang masih bisa untuk di rumah aja, berarti langkah terakhir adalah stay at home. Silahkan untuk tetap di rumah aja sampai pandemi ini berakhir. Ketika kalian pun harus keluar, benar-benar harus keluar, jangan lupa untuk patuhi aturan pemerintah. Nah, selama di rumah aja juga kalian bisa menemukan hobi-hobi baru, meningkatkan skill-skill baru, kemampuan-kemampuan yang membuat kalian merasa nyaman. Lalu lakukan beberapa me time sesuai dengan yang kalian mau. Itu bisa membuat kita lebih fresh lagi selama kita diam di rumah aja. Nah, itu mungkin beberapa tips bagaimana cara kita menghindari dari virus corona. Mungkin ini sudah banyak dibahas oleh sosial media lain atau konten-konten YouTuber lain, namun di sini hanya diingatkan saja ya. Nah, kira-kira dari fakta-fakta yang sudah kita bahas hari ini, dari beberapa artikel yang sudah kita rangkum, apa sih pendapat kamu? Apakah kamu masih berani untuk tetap menerobos keluar rumah, atau bahkan tetap dengan pendirian kamu untuk di rumah aja? Nah, dari beberapa berita tadi juga disimpulkan bahwa ternyata pertama vaksinnya belum ditemukan, lalu yang kedua adalah virus corona ini lebih mematikan dari virus sebelumnya, dan yang ketiga adalah
tingkat penyebarannya itu sangat-sangat tinggi dan beresiko, dan yang terakhir adalah pengetahuannya masih terbatas, di mana mungkin pada saat ini peneliti-peneliti lain sedang meneliti bagaimana cara mengatasi supaya pandemik ini cepat berakhir. Nah, selagi peneliti dan tim medis sedang berjuang, kita pun juga bisa berjuang dengan tetap di rumah aja. Jadi, sekian fakta-fakta dan berita-berita yang sudah saya sampaikan. Semoga ini menjadi informasi yang baru untuk kalian semua. Jika kalian mengetahui informasi yang lebih baru lagi, silakan untuk komen di bawah, dan nanti mungkin kita akan diskusi di next video. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, serta like juga komen video ini. Dan sampai bertemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.